Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, jawab salamnya. Kalau ikhlas cukup, tidak diulangi sekali lagi. Tapi sunnahnya 3. Sekali lagi ya, Bapak Ibu santriwan santriwati, jawab salam dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruh, fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Hadirin hadirat, pengurus Masjid Jami Baitur Rahim yang dimuliakan Allah, jamaah salat yang senantiasa setia dengan sholat 5 waktunya, yang semoga mendapatkan ampunan Allah. Santriwan santriwati pesantren Sain Al-Quran Al-Abrar yang semoga nanti kalau besar jadi ulama semua, amin ya rabbal alamin. Jadi kiai dan kiaiwati semua, amin ya rabbal alamin. Jadi orang soleh dan solehah semua, amin ya rabbal alamin. Malam ini kajian kitab Riyadhis Shalihin naik ke bab yang kedua. Babul ikhlasnya selesai, meskipun masih ada beberapa hadis yang belum dibaca. Sekarang babut taubah, bab yang kedua dibuka. Silahkan maha santri, santriwan dan santriwati, kita belajar bersama-sama membahas dan membaca babut taubah. Sudah ketemu? Sudah dibuka? Sudah. Kalau sudah dibuka, silahkan pulpennya dipegang, matanya melihat kitab, dan telinganya siap mendengarkan. Saya yang membaca. Asani babut taubah. Adapun yang kedua, babut taubah, yaitu bab menerangkan tentang
taubat. Qala berkata al-ulama'u, beberapa ulama, beberapa orang pandai. Apa yang beliau sampaikan, yang para ulama katakan, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. At-taubatu, adapun taubat, wajibatun, yaitu wajib, min kulli dzambin, dari setiap dosa. Bapak Ibu dua dosa belih? Ora. Anak-anak siapa yang enggak punya dosa? Inik-inik, maksudnya anak perempuan siapa yang enggak punya dosa? Semua punya dosa. Ibu, uangnya habis bu, minta 2 juta. Untuk apa nak? Untuk beli kitab. Dikirim 2 juta, dibelikannya es jus. Tuh dosa ya. Wajib setiap pelaku dosa untuk segera bertaubat kepada Allah, siapapun, entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, perempuan atau laki-laki, kaya cantik atau jelek. Saya mah cantik pak, nggak usah taubat juga banyak yang suka. Orang bisa suka, tapi Allah tidak suka terhadap kecantikanmu, karena kamu di dalam kecantikannya penuh dengan dosa. Maka segeralah bertaubat, membersihkan diri dari segala kesalahan. Hukumnya apa taubat tuh anak-anak? Wajibatun, hukumnya wajib. Kapan harus bertaubat? Saat ini. Jangan sampai mengatakan saya taubatnya nanti kalau usianya sudah 52 tahun. Wah, wis tua. Nunggu sudah tua pak, saya mah taubatnya. Sekarang masih muda, masih pengen hura-hura, masih pengen pergi ke sana kemari, masih pengen seneng-seneng. Kalau sudah tua saya pasti bertaubat. Emang umurmu sampai 52 tahun? Belum tentu. Bisa jadi 25 tahun umurmu diambil oleh Allah. Bisa jadi umurmu 30 tahun diambil oleh Allah, sehingga sebelum bertaubat kamu atau kita sudah mati sebelum bertaubat dari dosa yang menggunung, dari dosa yang banyak. Naudzubillah min dzalik. Anak-anak, kalau punya salah sama ustadz segera minta maaf. Ustadz minta maaf, kemarin saya tidak berangkat. Ustadz minta maaf, PR-nya enggak saya kerjakan. Hari kedua, Ustadz minta maaf, PR-nya enggak ngerjakan lagi. Hari ketiga, Ustadz mohon maaf, PR-nya enggak saya kerjakan lagi. Mohon maaf apa kayak gitu? Makanya mohon maaf dan taubat itu ada syarat-syaratnya. Fa in kanat, maka ketika ada al-maksiyatu, maksiat, bainal abdi, antara hamba, wa bainallahi, dan antara Allah,
ta'ala yang maha luhur Allah, la tata'allaku yang tidak berhubungan, la tata'allaku yang tidak berhubungan, bihaqqi adamiyin dengan hak keturunan Adam. Falaha maka baginya salah satu syurutin, 3 beberapa syarat. Apabila dosa dan maksiat itu nok antara hamba dengan Allah, hamba berbuat dosa kepada Allah. Apa contoh seorang manusia berbuat dosa kepada Allah itu? Tidak sholat, itu dosa kepada Allah. Tidak ngaji, dosa kepada Allah. Tidak puasa Ramadan, dosa kepada Allah. Apabila maksiat itu antara hamba dengan Allah, la tata'allaqu bihaqqi adamiyin, tidak ada hubungannya dengan manusia, falaha salah satu syurut, maka baginya 3 syarat untuk bertobat kepada Allah. Ahaduha, salah satunya, an yukli'ah, hendaknya dia menghentikan, meninggalkan, melepaskan, anil maksiati, dari maksiat. Maksiatnya ditinggal, syarat yang pertama. Ibu-ibu sudah berapa kali di umur 20 tahun maksiatnya? 100 kali Pak saya mah. Ada yang 60 kali, ada yang 5.000 kali bermaksiat kepada Allah selama hidupnya sampai umur 60 tahun. Maka kalau dia mau bertobat, dosa yang dilaksanakannya itu segera dihentikan. Kalau maksiatnya itu berupa melawan orang tua, itu haknya dengan orang tua. Kalau dosanya itu meninggalkan sholat, maka sholatnya laksanakan. Kalau memang pengen bertobat dari meninggalkan sholat, bacalah istighfar, kemudian segeralah lakukan sholat 5 waktu. Saya bertobat, ya Allah, selama ini saya tidak pernah mengerjakan sholat 5 waktu, dan kedepannya saya berjanji akan saya lakukan sholat 5 waktu, apapun kondisi dan keadaannya. Dilakukanlah oleh dia. Syarat pertama telah dia laksanakan. Wasani, dan yang kedua, an yandama, hendaknya dia menyesali, ala fi'liha, atas perbuatan maksiat. Menyesal itu apa Bu? Keduhung. Menyesal itu adanya di mana? Di depan apa di belakang? Menyesal itu adanya di belakang, setelah kita melakukan kesalahan. Sholat zuhur tidak mau, itu namanya dosa, ditinggalkan sholatnya. Dia bertobat, syarat yang kedua harus menyesali atas meninggalkan sholatnya. Menyesal itu apa? Sampai hati. Jangan menyesal di mulut, aku menyesal ya Allah, tapi hatinya tidak merintih dan tidak merasakan penyesalan sedikit pun. Menyesal itu di hati, bukan di mulut. Ada pelajar, santri, santriwan, santriwati di depan gurunya, saya menyesal Ustaz, tidak diulangi lagi Ustaz.
tapi mulutnya saja dia mengatakan menyesal, hatinya biasa-biasa saja. Bahkan ada yang hatinya masih angas, masih melawan, masih durhaka, hanya di mulut. Penyesalan di mulut itu tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyesal itu dari dalam hati yang paling dalam. Disesali kesalahan-kesalahan kita selama ini ya. Santri, pernah menyesal enggak? Pernah menyesal enggak? Aduh Ustaz, saya menyesal semalam enggak ngapalin Quran. Menyesal itu sambil nangis, sambil merintih, menyesal. Menyesal itu sampai atine kilara. Kayak wong ditinggal mbok bapak. Anak-anak kalau ditinggal ibu bapaknya tuh sampai hati, sampai kelingan awan bengi, menyesal. Seperti itulah penyesalan itu. Sampai ke dalam hati yang paling dalam, bukan sekedar di mulut. Wasalisu, adapun yang ketiga, an ya'zima, hendaknya dia bertekad, berniat, alla ya'uda, dia tidak mengulangi, ilaiha, kepada maksiat, abadan, selamanya. Kalau bertobat, maksiatnya jangan diulangi. Jangan terperosok ke lubang yang sama. Ciri orang bodoh itu selalu terperosok ke dalam lubang yang sama. Itu aja kesalahannya. Gak pernah introspeksi diri, gak pernah berpikir bagaimana supaya tidak melakukan kesalahan itu. Kalau bertobat, maka bertekadlah tidak akan melakukan dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Kalau 3 syarat ini dilakukan, maka tobatnya diterima oleh Allah. Apa saja syaratnya? Pertama, meninggalkan maksiat. Kedua, menyesali perbuatannya. Ketiga, bertekad tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahannya. Fa in fuqida, maka apabila tidak ada, fuqida atau ditiadakan, ahadu salasati, salah satu dari 3 syarat tersebut, lam tasihha, maka tidak sah taubatuhu, taubatnya. Syaratnya kan 3. Kalau salah satunya hilang, tidak dilakukan, maka lam tasih taubatuhu, taubatnya tidak sah. Pertama, dia bertobat kepada Allah, meninggalkan maksiat. Oke. Syarat pertama dia lakukan. Kedua, dia menyesal. Bagus, berarti dia telah lulus dari syarat taubat yang kedua. Esoknya dia melakukan maksiat itu lagi, lulus atau tidak? Tidak lulus. Kenapa? Karena ada salah satu syarat yang dia langgar kembali, yaitu apa? Syarat yang ketiga, melakukan kembali dosa-dosa yang selama ini dia lakukan. Susah bertobat tuh Bu, Pak. Susah. Barang anu, apa barang anu? Setiap orang itu melakukan maksiat itu begitu ringan. Sengaja atau tidak sengaja, maksiat itu selalu hadir di hadapan kita setiap saat.
di rumah ada maksiat, di dalam HP ada maksiat, di TV ada maksiat, di pesantren pun ada maksiat, di asrama ada maksiat, di dalam masjid pun ada maksiat. Maksiat itu ada di mana-mana. Dari mana Pak? Dari masjid. Saya mah kalau habis maghrib itu tidak pulang. Ngapain? Ngumpul sama teman-teman di emper masjid. Ngapain? Ngandak wong. Di dalam masjid ada maksiat. Masjidnya oke, rumah Allah, tapi manusianya ketika ada di dalam masjid, semono di dalam masjidnya masih bisa melakukan maksiat. Membicarakan orang itu ringan, tidak sengaja sih. Ya, saya kalau dengan Syekh Askuri di masjid itu membicarakan orang itu ringan. Secara otomatis mulut ini ngomongin orang tuh kayaknya otomatis. Anak-anak di asrama membicarakan temannya, otomatis keluar dari mulut. Ketika sudah selesai, ya Allah, saya tadi ngomongin orang, astagfirullahaladzim. Untung masih bisa istighfar. Ada sebagian orang ngomongin orang tuh tidak merasa bersalah. Ini yang bahaya. Ngomongin orang tiap jam, ngomongin orang tiap ketemu orang lain, dan dia tidak pernah menyesal, merasa dia itu benar. Ini yang bahaya. Dia tidak akan bisa bertobat seumur hidupnya. Kenapa? Karena selalu merasa dirinya paling benar. Makanya kalau bertobat itu jangan merasa paling benar dulu. Itu di hati yang merasa paling benar itu bahaya. Dia malas untuk bertaubat. Kenapa? Karena tidak merasa bersalah. Anak-anak santri yang tidak merasa bersalah itu ya selalu merasa benar di depan ustadznya, padahal kesalahannya banyak. Piket harian tidak dia lakukan, dia merasa benar. Ya, ngapain piket? Sampah masih berserakan, tapi merasa benar, bukan tanggung jawab saya. Yang piket itu bukan saya aja, ada 6 orang. Dia tuh, saya kan lebih tua. Merasa benar terus. Dia naruh sampah di dalam meja, di laci meja itu banyak sampahnya, tapi dia masih merasa benar. Sampah juga saya mah hanya kertas, bukan bekas makanan. Kertas itu kan bersih. Dia tidak akan merasa bersalah ketika dia selalu merasa benar, dan dia tidak bisa bertobat kepada Allah ketika manusia di dalam hatinya selalu merasa benar. Merasa benar itu sama dengan takabur. Sombong itu selalu merasa benar. Kenapa orang itu sombong? Karena timbul dari selalu merasa benar dewek. Wong emang ora pinter-pinter ora, tapi merasa bener baik. Biasanya orang yang selalu merasa baik dan betul itu biasanya orang yang kurang ilmu pengetahuannya. Makanya para santriwan dan santriwati, kejarlah ilmu sedalam-dalamnya. Karena semakin mengejar ilmu, maka kalian akan merasa semakin bodoh. Saya pernah belajar di Lipia, Jakarta, saat itu masih di Salemba. Masuk ke perpustakaan itu luar biasa. Katanya waktu itu perpustakaan terbesar di Indonesia. Masuk ke dalam perpustakaan itu kitab ribuan kitab. Kitab ini besar, kitab ini besar. Yang kecil-kecil juga ribuan. Saya seperti di dalam lautan ilmu. Sebelum masuk perpustakaan kayaknya saya itu pandai.
Ketika masuk perpustakaan, ya Allah, buku ini belum pernah saya baca, buku ini belum saya pelajari, kitab ini saya belum tahu, kitab ini saya belum paham. Masya Allah, ilmu begitu banyaknya. Ternyata ilmu yang kita miliki belum ada apa-apanya. Orang yang takabur silahkan masuk perpustakaan. Singil merasa pinter kah? Manjinglah di perpustakaan. Sok dilihat buku-bukunya. Ya Allah, ternyata ilmu Allah begitu luas. Yang di dalam, yang sudah ditulis oleh manusia di dalam buku. Belum lagi perpustakaan-perpustakaan yang lain. Kita itu belum ada apa-apanya. Makanya jana pengajian mong, ada kajian kitab males, padahal ilmunya belum seberapa. Coba nanti dibawa ke perpustakaan terbesar di dunia, biar dia pelongo, ya Allah, ilmuku belum ada apa-apanya. Tapi saya di kampung saya itu merasa hebat. Masuklah, ketika masuk ke dalam perpustakaan, kehebatan saya di kampungku enggak ada apa-apanya. Makanya hilangkan takabur, hilangkan merasa benar, agar kita mudah bertaubat dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu santriwan santriwati yang dihormati Allah, disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, wa in kanat, dan ketika ada atau apabila ada, apanya yang ada, al maksiatu, maksiat, tata'allaku, yaitu berhubungan, maksiat tersebut berhubungan bi adamiyin, dengan keturunan Adam, fasyurutuha, maka syarat-syaratnya arba'atun, yaitu ada 4. Kalau salahnya kepada Allah, syarat taubat itu ada berapa? Salasah. Kalau salahnya kepada manusia, syaratnya ada berapa? 4. Berarti berat kepada manusia. Salah itu berat kepada manusia. Kalau kepada Allah mah taubatnya cukup dengan 3 syarat. Tapi ketika salah dengan manusia, taubatnya harus 4 syarat. Banyakan mana 3 dengan 4? Banyakan 4. Kalau syarat itu lebih banyak, berarti lebih berat. Kalau antum masuk ke pesantren, syaratnya ada 7. Di pesantren sana syaratnya ada 5. Mudah mana masuknya? Mudah yang 5. Kalau 7 itu berarti banyak yang harus dipenuhi. Sekarang kalau syarat maksiatnya itu terhadap manusia, maka syaratnya ada 4. Pertama, hadhihi salasatu, yaitu yang ketiga ini yang disebutkan di atas. Hadhihi salasatu, yaitu 3 ini. Apa 3 tuh? Yang 3 tadi di atas itu apa? Berhenti dari maksiat, menyesal atas perbuatannya. Ketiga, bertekad tidak akan mengulangi. Itu salah kepada Allah. Kepada manusia juga syaratnya itu. Ditambah yang keempatnya, wa an yabro'a, dan hendaknya dia membersihkan atau membebaskan min haqqi sahibiha, dari hak pemiliknya, dari hak temannya. Ditambah yang keempatnya, terbebas dari hak orang lain. Kalau kita susah, Pak, kenapa? Karena orang yang saya buka aibnya lebih dari 1000 orang.
Masya Allah, banyak amat. Maka 1000 orang itu datangi pintunya, minta maaf kepada orangnya. Masya Allah, 1000 orang. Kayaknya Maya sudah ada dari umur 17 tahun sampai umur 50 tahun. Kayaknya kalau dihitung sudah 1000 lebih orang yang sudah dibuka aibnya oleh kita. Ibu, karena membicarakan orang itu ringan dan kita merasa tidak bersalah itu. Makanya kalau ada orang masih punya merasa bersalah, membicarakan orangnya tuh sedang-sedang, orang-tok-tokan. Ada kan teman kita kalau membicarakan orang tuh habis-habisan, sampai anak cucunya dibuka aibnya. Masya Allah. Kalau membuka aib itu seperti makan apa? Makai bangkai temannya sendiri. Tapi kita semua pernah itu, pernah membicarakan dan membuka aib orang lain. Tapi mending kalau orang yang merasa bersalah mah membuka aibnya tidak habis-habisan. Ada sebagian teman-teman kita membuka aib temannya itu habis-habisan, tuntas. Masya Allah, laka nggak punya merasa bersalah, tuntas. Dari nol sampai, dari A sampai Z itu dibicarakan semua aibnya. Masya Allah. Setelah habis sampai Z dia pulang, dia merasa benar, tidak merasa bersalah. Ini bahaya. Tidak akan mau bertobat, tidak akan pernah bisa bertobat orang seperti ini. Mending setiap kita pernah membuka aib orang lain, tapi mending kalau orang tersebut masih merasa bersalah. Membuka aib orang lainnya tidak habis-habisan. Paling daun setengah, wis ya Allah, itu tidak baik. Akhirnya enggak jadi, tidak diselesaikan. Baru separuh, baru seperempat membicarakan orang, ingat ya Allah, ini enggak baik. Akhirnya enggak selesai. Ya, jadi syarat yang keempat untuk kesalahan terhadap manusia harus mengembalikan hartanya apabila dia mengambil harta orang lain. Kalau menuduh, menipu, membicarakan aibnya, maka dia harus segera minta maaf kepada orangnya. Wa in kanat ghibah istahallahu minha. Wa in kanat ghibah, dan apabila dia hak adami ghibatan berupa ghibah, istahallahu, maka meminta maaf, maka hendaknya meminta maaf kepadanya minha dari ghibah. Istihlal, minta maaf. Wa yajibu an yatuba, dan wajib, wa yajibu dan wajib an yatuba, bertaubat, dia bertaubat min jami'i dzunubi, dari semua dosa-dosa. Sekali lagi, bertaubat itu hukumnya apa? Wajib. Wa yajibu an yatuba min jami'id dzunub. Satu baris lagi. Fa in taba min ba'diha. Fa in taba, maka kalau dia bertaubat, min ba'diha, dari sebagian dosa, sohat, maka sah taubatuhu, taubatnya, inda ahlil haqqi, menurut ahli hak, min dalika dzambi, dari dosa itu. Kalau dosanya ada 5, tapi yang dia minta maafnya 3, yang 3-nya ini sah, yang 2-nya belum. Kalau salah kita ada 5, terus kita maafnya baru 3, 3-nya ini sah, tapi yang 2-nya belum diterima, masih dosa. Kenapa? Karena minta taubatnya ba'duha, sebagiannya saja.
Makanya harus min jami'i dzunub, dari seluruh dosa. Jangan ba'du dzunub, jangan sebagian dosa. Ya. Tapi kan kalau pada orang itu ada 1000 gimana? Ya minta maaf di jadwal. Memang susah ya, makanya hati-hati salah dengan manusia. Wa baqiya, dan tetap, alaihi, atasnya, al-baqi, sisanya. Tuh, sisanya tetap masih dosa. Sebagian yang dia minta maaf itu sah taubatnya. Ilahuna, sampai di sini. Nanti ada dalil yang menjelaskan tentang wajibnya bertaubat, Al-Quran dan hadis. Itu baru tata cara bagaimana kita bertaubat yang disampaikan oleh para ulama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua yang hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua, hidup kita semua menjadi berkah, sehat, dan mendapatkan perlindungan dari segala mara bahaya, sakit, keirian orang lain terhadap kita, kedengkian orang lain kepada kita, dan semuanya mudah-mudahan terbebas. Dengan wasilah kita sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penutup dari pengajian malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdasy syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nad'u bikafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.